warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wina. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika ya. Untuk barisan dan deret aritmatika ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembahasan terkait barisan aritmatika itu sendiri. Kemudian bagian kedua adalah deret aritmatika dan kita lanjutkan dengan soal-soal latihan. Barisan aritmatika adalah suatu barisan di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Nah, selisih yang sama ini nantinya akan disebut dengan beda dan disimbolkan dengan huruf B. Adapun suku pertama dalam barisan aritmatika nanti akan disimbolkan dengan huruf A. Bentuk umum dari barisan aritmatika itu sendiri adalah A, A plus B, A plus 2B dan seterusnya sampai A plus N-1B. Nah, di sini A ini suku pertama, A plus B ini suku kedua, A plus 2B ini suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N. Adapun rumus umum dari barisan aritmatika itu sendiri adalah UN sama dengan A plus N-1B ya, di mana A-nya suku pertama, B-nya adalah beda. Untuk mencari B, kita bisa menentukan B dengan mengurangkan suatu suku dengan suku sebelumnya. Jadi bisa U2 dikurangi U1, bisa U3 dikurangi U2, atau UN dikurangi UN-1. Dicari mana yang lebih mudah untuk dikurangkan ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, mari kita lihat contoh soal beserta pembahasannya. Contoh soal yang pertama, tentukan rumus umum dari barisan aritmatika yang suku pertamanya adalah -1 dan bedanya adalah 3. Nah, sekarang mari kita jawab sama-sama. Diketahui A-nya adalah -1 dan B-nya adalah 3. Kita disuruh menentukan rumus suku ke N. Rumus suku ke N ini adalah UN sama dengan A plus N-1B. Ya. Nah, di sini perhatikan di sini UN sama dengan A plus N-1B. Nah, UN ini kita tinggal memasukkan angka -1 untuk menggantikan A dan 3 ini untuk menggantikan B. Jadi UN sama dengan -1 plus N-1 kali 3. Kalau ada tanda kurung seperti ini, itu artinya 3 ini harus dikalikan dengan kedua bilangan yang ada di dalam tanda kurung, yaitu 3 kali N dan 3 kali -1, sehingga diperoleh N sama dengan -1 ditambah 3N-3. Dari sini, -1 dikurangi 3 itu adalah -4, sehingga bisa dituliskan UN sama dengan 3N-4. Jadi caranya cukup simpel ya. Tinggal kita ganti nilai A dan B dengan yang diketahui. Sekarang perhatikan contoh yang kedua ini. Tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika dengan suku pertamanya adalah 2 dan bedanya adalah 3. Nah, kembali kita lihat apa yang diketahui ini. Suku pertama 2, bedanya 3, yang dicari adalah suku ke-10. Untuk mengerjakan soal ini kita ada 2 cara ya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan rumus UN itu sendiri. UN sama dengan A plus N-1B, tinggal diganti A-nya 2, B-nya 3. Dengan cara yang sama, kita peroleh UN sama dengan 3N-1. Setelah ketemu UN sama dengan 3N-1, kita tinggal memasukkan nilai N-nya 10. Kalau yang dicari U10, maka diperoleh U10 sama dengan
3 kali 10 dikurangi 1 atau 30 dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, di sini hasilnya adalah 29. Itu cara satu. Adapun cara kedua, kita bisa langsung menyusun barisan aritmatika dengan suku pertama dan bedanya 3. Tadi bentuk umum barisan aritmatika kan A, A plus B, A plus 2B dan seterusnya. Maka di sini kita bisa langsung menyusun A ini A plus B yaitu 2 tambah 3. Ini A plus 2B yaitu 2 ditambah 6 dan seterusnya. Pokoknya selisih masing-masing sukunya ini 3. Ya. Jadi ini bisa kita teruskan sampai suku ke-10. Di sini terlihat bahwa suku 10 adalah 29. Sama baik cara 1 ataupun cara 2 ya. Cuma cara 2 ini lebih simple, lebih mudah. Ya. Contoh ketiga, diketahui barisan aritmatika dengan suku kelima adalah 7 dan suku ke-9 adalah 19. Suku ketujuh dari barisan tersebut adalah titik-titik ya. Untuk menjawab soal ini juga ada dua cara. Yang pertama adalah kita gunakan eliminasi. U5 sama dengan A plus 5 min 1B karena rumus suku ke N kan UN sama dengan A plus N min 1B. Jadi kalau U5 N-nya 5 sehingga di sini 5 min 1B berarti 4B sama dengan 7. U9 sama dengan A plus 8B sama dengan 19. Di sini perhatikan koefisien A-nya sama, maka bisa kita hilangkan A-nya dengan cara dikurangi. Dengan cara eliminasi ya. A dikurangi A0, 4B dikurangi 8B, itu min 4B dan 7 dikurangi 19 adalah min 12. Sehingga diperoleh min 4B sama dengan min 12, maka B-nya sama dengan 3. Setelah ketemu B-nya, kita mencari A dengan mensubstitusikan nilai B sama dengan 3 ini boleh ke persamaan yang di atas ini atau boleh yang di bawahnya. A plus 4B sama dengan 7. A plus 4 kali 3 karena B-nya adalah 3 ya, sama dengan 7. A plus 12 sama dengan 7, maka diperoleh A-nya adalah 7 min 12 sama dengan min 5. Setelah itu baru kita mencari U7 setelah A diketahui min 5, B-nya 3. U7 sama dengan A plus 7 min 1B, yaitu 6B. Sehingga A-nya kita ganti min 5, B-nya kita ganti 3. Sehingga diperoleh U7 sama dengan min 5 plus 18 sama dengan 13. Nah, untuk cara yang kedua, caranya cukup simple, cepat ya, makanya kita namakan cara cepat. Kita tinggal menuliskan yang diketahui yaitu U5 sama dengan 7, U9 sama dengan 19. Nah, di sini indeksnya kita kurangkan ya. Jadi ini indeksnya yang di bawah 9, yang di atas 5. Kemudian kalau sebelah kiri kita kurangkan, sebelah kanan juga kita kurangkan. Posisinya pengurangannya sama ya. Kalau sebelah kiri dari bawah ke atas, dari kanan ya dari bawah ke atas juga untuk sebelah kanan ya. Perhatikan untuk sebelah kiri dan kanan, indeksnya 9 dikurangi 5, itu kita kalikan dengan B, variabel B. Kemudian di bawah juga dikurangi dari bawah ke atas, yaitu 9 dikurangi 7. 9 dikurangi 5 adalah 4, 19 kurangi 7 adalah 12. Jadi 4B sama dengan 12 diperoleh B-nya adalah 3. Nah, setelah ketemu B-nya sama dengan 3, kita mencari U7. U7 itu bisa diperoleh dari U5 plus 2B. Perhatikan di sini indeksnya
Ini sama dengan 7 kalau dioperasikan, dijumlahkan. Atau bisa juga kita pakai U9. Cuma kalau U9 ini harus dikurangi B karena indeksnya ini kalau dioperasikan harus sama dengan 7 ya. Jadi 9 dikurangi 2 itu 7. Kita pakai salah satu saja. Dalam hal ini kita pakai U5 ditambah 2B. U5-nya adalah 7, 2B adalah 2 kali 3 ini. Nah, maka U7-nya adalah 13. Jadi sama ya, cara 1 ataupun cara 2 sama. Kita kembali ke menu utama. Nah, pengertian deret aritmatika sendiri adalah bentuk jumlah dari barisan aritmatika. Jadi kalau barisan aritmatikanya sudah paham, sudah jelas, maka di deret aritmatika harusnya tidak mengalami kesulitan lagi. Bentuk umum dari barisan aritmatika adalah A plus B plus A plus 2B dan seterusnya sampai plus A plus N-1B. Di mana ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan seterusnya sampai ini suku ke N. Jadi hampir sama dengan barisan aritmatika, cuma bedanya kalau barisan tanda hubungnya koma, kalau deret karena ini merupakan bentuk jumlah, tanda hubungnya adalah tambah. Rumus umum untuk jumlah N suku pertama dari deret aritmatika ada 2, yaitu N per 2 kali 2A plus N-1B, ini jika diketahui A dan B ya. Dan juga rumus kedua adalah N per 2 kali A plus UN. Ini jika diketahuinya adalah A dan suku ke N. Nah, sekarang saatnya kita berlatih soal lagi. Perhatikan contoh soal pertama untuk deret aritmatika. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret min 4, min 1, 2, 5, dan seterusnya. Nah, marilah kita simak jawabannya. Kita awali dengan apa yang diketahui, yaitu deret aritmatika min 4, min 1, 2, 5. Dari sini kita bisa menuliskan bahwa A-nya adalah min 4 karena adalah suku pertama. Bedanya adalah 5. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mencari beda itu kita bisa dari U2 dikurangi U1, bisa dari U3 dikurangi U2, bisa dari U4 kurangi U3, dan seterusnya. Kita pilih yang hitungannya paling gampang ini. Ini U3, U4. Nah, jadi bedanya dari U4 dikurangi U3 yaitu 5 kurangi 2 sama dengan 3. Karena yang diketahui adalah suku pertama dan beda, maka untuk deret aritmatika rumusnya kita pakai yang ini ya. 2A plus N-1B. Kita tinggal masukkan aja nilai-nilai yang diketahui. Karena yang tanyakan S 8, maka N-nya kita ganti 8. 8 per 2 kali 2 kali 4 ditambah 8 min 1 kali 3. Nah, jadi di sini S8, 4 itu dari 8 per 2. 2 kali min 4 itu min 8. 8 dikurangi 1 adalah 7, dikalikan 3 adalah 21. Sehingga diperoleh S8-nya adalah 4 kali 13 sama dengan 52. Cukup simpel ya hitungannya. Cuma memang harus teliti dalam penempatan, terutama jika ada unsur yang bilangan negatif. Kita harus benar-benar teliti ya. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Diketahui jumlah 8 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 144. Dan jumlah 7 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah 112. Maka suku ke-8 dari deret aritmatika tersebut adalah, marilah kita coba menjawab bersama-sama. Diketahui jumlah 8 suku pertama adalah 144
dan jumlah 7 suku pertama adalah 112, kita disuruh menentukan suku ke-8 dari deret aritmatika tersebut ya. Nah, untuk rumus suku ke N jika diketahui Sn-nya adalah sebagai berikut, yaitu UN sama dengan Sn min Sn min 1. Nah, di sini kita yang dicari adalah suku ke-8. Berdasarkan rumus di atas, maka suku ke-8 adalah jumlah 8 suku pertama dikurangi jumlah 7 suku pertama, karena N-1-nya adalah 7 ya. Nah, di sini tinggal masukkan saja nilai S8 dan S7 sehingga diperoleh O8 adalah 32. Nah, ini adalah contoh-contoh deret aritmatika ya. Kalau tadi sudah contoh barisan aritmatika sudah, kemudian contoh dari deret aritmatika juga sudah. Nah, sekarang tiba saatnya kita mencoba mengerjakan soal latihan. Dalam latihan soal kita kali ini, saya memadukan dengan fitur-fitur yang ada di kelas Point ya. Bagi sobat pelajar yang sudah pernah belajar dengan menggunakan kelas Point, pastinya sudah tahu step-stepnya. Kita harus join kelas dari guru atau presenternya, baru kita bisa mengerjakan soalnya ya. Nah, sekarang marilah kita perhatikan beberapa contoh soal, beberapa soal latihan ya, maksudnya yang include di dalamnya fitur-fitur kelas Point. Ada beberapa fitur kelas Point ya. Yang pertama adalah dengan word cloud di sini. Contoh soalnya seperti ini, tulislah barisan aritmatika yang punya suku pertama min 3 dan beda 5. Ini kalau kita lihat jawaban soalnya, nah seperti ini adalah jawabannya. Kalau kita mau melihat siapa-siapa yang menjawab, itu bisa. Ini yang angkanya lebih besar dari yang lain, itu artinya ada beberapa siswa yang menjawab dengan angka yang sama, seperti ini dengan jawaban yang sama. Kemudian kalau kita mau melihat ini jawabannya siapa, itu juga bisa. Ya, akan tertulis nama responden yang menjawab itu. Jadi ini cukup membantu kita selaku guru untuk melihat siapa sebetulnya yang sudah bisa dan siapa yang belum. Kemudian untuk jawaban dari responden ini bisa kita masukkan dalam slide juga, tapi bisa juga tidak. Cukup kita klik, tunjukkan responden, nanti akan muncul dengan sendirinya ya. Contoh yang kedua adalah multiple choice. Berikut adalah contoh barisan aritmatika kecuali. Nah, di sini mari kita lihat jawaban dari responden. 32 siswa menjawab dengan jawaban C ya, di mana jawaban C itu adalah jawaban yang benar. Setelah siswa selesai menjawab, kita bisa menampilkan jawaban yang benar ya. Sebagian besar sudah menjawab dengan jawaban yang benar. Nanti yang menjawab benar itu kita akan kasih bintang ya. Contohnya misalkan ini ya, kita kasih bintang untuk yang menjawab benar seperti itu. Bisa seperti itu ya. Dan bintang ini nanti akan terakumulasi dalam satu permainan sehingga nantinya di akhir akan muncul siapa yang mendapatkan bintang banyak. Ini adalah metode dengan menggunakan fitur short answer di mana audien atau responden itu bisa menjawab dengan kalimat yang agak panjang. Kalau word cloud tadi kalimatnya pendek-pendek, kalau ini agak panjang. Mari kita lihat. Nah, ini beberapa jawaban. Di sini ada 34. Ini adalah metode draggable object. Di sini siswa diminta menjawab atau memasangkan dari barisan atau deret yang ada itu mau ditaruh di box yang mana, apakah ini termasuk barisan aritmatika atau deret aritmatika.
Nah, di sini misalkan siswanya akan menjawab misalkan 13, 11, 9 dimasukkan dalam barisan aritmatika, maka presenternya yang akan memindahkan. Misalkan yang warna peach ini masuk ke deret aritmatika dan seterusnya ya. Nah, untuk fitur selanjutnya kita bisa menggunakan slide drawing. Slide drawing ini audien bisa memberikan tanda ya, bisa melingkari, bisa memberikan tanda bintang, bisa memberikan tanda contreng untuk jawaban yang mereka anggap benar. Mari kita lihat respon dari audien. Ini ada 21 siswa yang merespon. Karena memang waktunya kita batasi ya. Jadi sebagian belum sempat submit, sudah waktunya habis. Nah, seperti ini. Nah, jadi siswa lebih tertantang ya, lebih tertantang untuk menjawab daripada kita pakai metode yang biasanya. Nah, ini juga metode yang sangat fun dengan menggunakan fitur audio record. Di sini siswa kita diharapkan membaca kalimat yang kita berikan. Dalam hal ini math is fun, ya. Jadi kalau kita melihat respon dari audien, ini ada 27. Nah, berikutnya adalah menggunakan image upload. Image upload ini siswa diharapkan mengerjakan soal di buku atau tulisan, kemudian di screenshot dan di-upload. Nah, seperti ini mari kita cek jawabannya. Nah, ini adalah jawaban dari responder, ada 27 responder yang menjawab. Sebagian belum sempat submit, waktu sudah habis ya. Jadi memang kita juga harus batasi dengan waktu sehingga mereka juga tidak sempat menoleh ke sana kemari atau berdiskusi dengan temannya. Ini adalah feedback bagi kita presenter atau dalam hal ini guru, sehingga kita tahu apa sih sebetulnya yang dirasakan siswa kita terkait dengan metode pembelajaran yang kita laksanakan hari itu. Nah, ini adalah bentuk dari perasaan mereka ketika mereka mengikuti metode pembelajaran dengan menggunakan class point. Rata-rata mereka exciting, mereka menganggap bahwa itu seru dan menyenangkan ya. Ada yang keren, memang ada juga beberapa yang mungkin sedikit pusing karena memang mereka dikejar dengan waktu ya. Tapi overall rata-rata sebagian besar menyatakan bahwa itu pembelajaran yang menyenangkan. Ini bisa kita masukkan di slide, bisa juga tidak. Jadi kalau masukkan di slide seperti ini ya. Yang terakhir yang harus kita perlihatkan juga ke siswa adalah leaderboard. Ini adalah pencapaian mereka selama mereka belajar saat itu ya. Di sini pencapaiannya beraneka ragam dan semua rata-rata sudah naik di level 4 yang masuk leaderboard. Ya. Nah, di sini ada peringkat 1, ada peringkat 2 dan namanya masing-masing sudah spesifik dengan jumlah bintang yang diperoleh. Dan berdasarkan pengalaman yang pernah saya temui, dengan diperlihatkan leaderboard ini mereka menjadi lebih bersemangat belajar. Jadi pastinya kita selaku guru harus lebih inovatif, harus lebih kreatif, bagaimana mencari solusi agar siswa kita lebih termotivasi dalam belajar. Nah, demikian akhir dari proses pembelajaran kita hari ini. Saya Sri Winarsi, ingatlah bahwa matematika itu mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.